Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 2. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar dengan muatan matematika, PPKN, dan SBDP dengan tujuan yang pertama, anak-anak diharapkan dapat menyebutkan bilangan sesuai nilai tempat dengan benar. Setelah itu, anak-anak mengurutkan bilangan dengan benar. Yang kedua, anak-anak dapat menentukan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatan dari keterampilan yang dibutuhkan. Anak-anak bisa membuat model patung. Tahukah kamu buah apa ini? Ya, nanas. Buahnya segar sekali, apalagi kalau dimakan ketika panas-panas. Nah, apa sih hubungannya buah ini dengan yang akan kita pelajari hari ini? Yuk, anak-anak, dengarkan cerita yang akan Ibu bacakan. Nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Selain buahnya enak dimakan, nanas diyakini mengandung vitamin, protein, dan mineral yang sangat penting bagi tubuh. Di Asia Tenggara, nanas banyak ditanam di Filipina, Thailand, dan Indonesia. Berpenduduk sekitar 555 juta jiwa, Asia Tenggara terkenal menjadi penghasil nanas tertinggi di dunia. Di Kecamatan Sungai Apit, Siak, Indonesia, produksi nanas mencapai 21.600.000 buah per tahunnya. Seorang petani di daerah ini bisa mempunyai penghasilan 34 juta sampai 42.500.000 rupiahnya per tahun. Sedangkan jika dihitung-hitung, penghasilan mereka setiap bulannya adalah sekitar 2.830.000 rupiah sampai 3.540.000 rupiah. Nah, dari teks bacaan yang sudah Ibu bacakan tadi, di situ kan ada banyak sekali bilangan ya. Nah, sekarang coba ayo kita baca dengan benar beberapa bilangan yang ada di situ. Yang pertama, nih yang Ibu tandai dengan warna merah ya bilangannya ya. 555 juta. Nah, kalau yang hijau bagaimana? Yuk kita baca bareng-bareng yuk. 42.500.000. Kalau yang biru bagaimana? Nah, kalau yang biru 3.540.000. Pintar sekali anak-anak. Nah, apa sih hubungannya bilangan-bilangan ini dengan apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyebutkan atau membacakan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya benar. Kalau nanti kita sudah bisa membaca dengan benar, kita akan mengurutkan bilangan itu dengan benar. Ayo kita baca bersama bilangannya. Anak-anak, 1 juta. Sudah tahukah kalian 103 nilai tempat dari bilangan yang kalian baca tadi? Nah, untuk menentukan nilai tempat, kita akan pisahkan bilangan itu berdasarkan kelompoknya masing-masing.
Untuk memisahkannya, kita mulai lihat dari bilangan yang paling kanan. Setiap 3 bilangan dari yang paling kanan kita pisahkan dengan tanda titik. Kemudian ada 3 bilangan lagi kita pisahkan dengan tanda titik. Untuk yang kelompok paling kanan itu namanya kelompok dasar. Untuk kelompok yang kedua di sebelah kirinya itu namanya kelompok ribuan. Untuk kelompok yang selanjutnya di sebelah kirinya lagi, kalau masih ada bilangan lagi, itu namanya kelompok jutaan. Dari setiap kelompok ini ada satuannya, ada puluhannya, ada ratusannya. Nah, sekarang kita baca bersama. Kita tentukan bersama nilai tempat dari bilangan yang kalian baca tadi. Kita mulai lihat dari bilangan yang paling kanan. Ada angka 1. Itu Bu Yanti sudah memberikan tanda panahnya. Angka 1-nya itu adalah termasuk kelompok dasar. Satunya nilainya 1. Untuk di sebelah kirinya ada angka 2. 2-nya adalah puluhan. Nilainya adalah 20. Kemudian di sebelah kirinya ini masih kelompok dasar. Ini ada angka 3. Angka 3-nya nilainya 300. Kemudian karena dipisahkan dengan tanda titik di sebelah kirinya, ini berarti kita sudah pindah kelompok. Kita masuk ke kelompok ribuan. Ada angka 2 satuan. Nilainya 2.000. Kenapa sih kok nilainya nggak 2? Loh, ini kan udah masuk kelompok ribuan, bukan kelompok dasar. Kemudian di sebelahnya ada angka 3. 3-nya nilainya 30.000. Karena ini adalah kelompok puluhan dari ribuan. Kemudian di sebelah kirinya lagi ada angka 4. Nilainya adalah 400.000. Kemudian sebelah kiri kita lihat, sebelah kirinya ada tanda titik lagi. Oh, berarti ini sudah pindah kelompok. Kita masuk ke kelompok jutaan. Di situ ada angka 1. Angka 1-nya adalah 1 juta. Nah, sekarang kita bisa tentukan nilai tempat dari bilangan yang kalian baca. Kalau masih kurang jelas, kalian baca di buku paket ya, di buku temanya. Nah, sekarang sudah bisa kan menentukan nilai tempat dari bilangan yang kamu baca? Hore, sekarang anak-anak sudah bisa menentukan nilai tempat ya. Untuk yang selanjutnya, kita akan coba lihat ada data yang akan kita urutkan bersama. Di sini adalah data produksi sebagian buah di Indonesia pada tahun 2006. Kita akan urutkan mulai dari yang paling kecil. Nah, untuk mengurutkan, kamu harus melihat angka pada bilangan itu mulai dari posisi yang paling kiri. Berarti kalau kita lihat di sini posisi paling kirinya ini adalah kelompoknya jutaan semua ya. Ada 5 juta, 1 juta, 2 juta, 1 juta lagi. Nah, kalau kita sudah tahu kelompoknya, oh ini kelompoknya sama, jutaan semua. Tinggal kita urutkan, mana sih angka yang paling rendah? Ada angka 5, 1, 2, 1. Nah, berarti kan yang paling rendah angka 1. Tinggal kita bandingkan antara mangga sama nanas, jutaannya sama. Kita geser lagi ke sebelah kanan. Kita masuk ke kelompok ratusan. Di kelompok ratusan, untuk yang mangga, ini ratusannya adalah ratusan untuk ribuannya adalah 6 atau nilainya 600.000.
Kalau yang nanas berapa coba? Di situ ada angka 4, berarti nilainya 400.000. Mana yang paling kecil antara 6 dengan 4? Iya, betul. 4. Berarti dari sini kita sudah bisa menentukan mana sih yang jumlahnya paling kecil. Kelihatan ya? Nah, untuk yang jumlahnya paling kecil ini adalah buah nanas. Kemudian yang selanjutnya adalah buah mangga. Kemudian yang selanjutnya adalah buah jeruk atau pisang. Ayo. Kalau jeruk itu kita bandingkan jutaannya saja, kelompok jutaan. Itu paling kiri adalah angka 2. Kalau yang pisang paling kiri adalah angka 5. Yang paling kecil mana? Angka 2, berarti jeruk dulu. Kemudian yang terakhir adalah pisang karena jumlahnya paling besar. Kalau kita urutkan data itu mulai dari yang paling kecil, berarti adalah yang pertama adalah buah nanas, kemudian mangga, kemudian jeruk, kemudian pisang. Ibu yakin kalian sudah memahami ya untuk membaca bilangan ini dan mengurutkan bilangannya. Kalau kalian belum paham, kalian ulangi lagi, baca lagi, pelajari lagi. Insya Allah kalian semuanya pasti akan bisa. Wah, menarik sekali ya belajar tentang buah-buahan, apalagi yang berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sebagai sumber kehidupan, tumbuhan itu punya kandungan gizi yang berguna bagi tubuh manusia. Ternyata begitu banyak manfaat dari tumbuhan bagi kehidupan kita ya. Ayo kita dengarkan cerita Edo. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya, Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni, Edo ternyata sedang sakit. Dia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya sepakat untuk membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang, persahabatan mereka sangat indah. Mereka punya latar belakang yang berbeda-beda, tapi semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Anak-anak, bagaimana pendapat kalian tentang sikap teman-teman Edo? Ya, sikap mereka baik ya. Mereka semangat tolong-menolong, walaupun latar belakang mereka itu berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Ayo, siapa yang masih hafal Pancasila? Kita hafalkan bersama ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah anak-anak, dari setiap sila pada Pancasila itu mengandung nilai-nilai yang luhur. Contohnya pada sila pertama, ini ada nilai-nilai yang terkandung. Ada 1, ada takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada nilai toleransi dan penghormatan kepada agama lain, ada nilai kerukunan antar umat beragama.
Nah, kalau yang sila kedua bagaimana? Sila kedua ini nilai-nilainya antara lain ada nilai persamaan derajat, ada nilai menghargai hak asasi manusia, ada nilai solidaritas, ada nilai perdamaian. Nah, di sini kita akan bahas dua dulu. Untuk yang lainnya kita bahas di lain waktu ya. Kita perhatikan gambar yang ada. Di situ ibu ambil gambar dari buku tema. Gambar yang pertama ini cocok dengan pengamalan atau nilai yang terkandung pada sila pertama. Nilainya apa sih? Nilainya adalah kerukunan antar umat beragama. Di situ yang satu beragama Islam, yang satu beragama Hindu, tapi mereka tetap rukun. Itu adalah contoh dari pengamalan nilai pada sila pertama. Kemudian bagaimana dengan yang di sebelahnya? Ya, itu ada nomornya nomor 4. Ini sesuai dengan sila kedua karena nilai yang terkandung adalah solidaritas antar sesama manusia. Ketika ada temanmu sakit, kalian menjenguknya. Kemudian bagaimana dengan gambar ketiga? Ini adalah gambar mereka sedang bekerja kelompok. Ini termasuk pengamalan dari sila kedua dengan nilai perdamaian. Anak-anak belajar kelompok dengan damai. Anak-anak, manfaat tanaman itu bukan hanya pada buah dan bunga saja, tapi bagian tanaman lainnya juga bisa dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara, yaitu adalah kayu. Banyak sekali produk seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya adalah patung. Nah, sekarang kamu bisa membuat patung seperti mereka. Tapi kali ini kamu akan belajar untuk membuat patung dari bahan yang lain. Bahan yang mudah kita temukan, yaitu tanah liat atau lilin malam, atau yang biasa kamu sebut plastisin. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktekkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Anak-anak, bagaimana ya proses pembuatan patung dari tanah liat? Yang pertama, kita bisa melakukan dengan teknik cetak tekan ataupun ukir. Untuk melakukan dengan teknik ini, sebaiknya gunakan tanah liat yang plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek, karena nanti akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liatnya jangan terlalu lembek, nanti akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Nah, gimana nih kalau nggak ada tanah liat? Oke, kita bisa menggunakan plastisin. Anak-anak bisa beli atau bisa membuat sendiri. Di sini disertakan cara untuk membuat plastisin dari bahan-bahan yang mudah. Bahannya mudah, ada terigu, ada garam, minyak sayur, air hangat, dan pewarna makanan. Dan yang pasti ini mudah kamu dapatkan dan ada di sekitar kamu. Untuk cara pembuatannya,
Pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur ke dalam wadah. Yang kedua, masukkan air hangat secara bertahap sehingga nanti adonannya akan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Kemudian gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Kemudian yang terakhir, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Kemudian buat lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian kamu gulung-gulung adonan hingga warnanya tercampur merata. Selesai, bisa kamu gunakan untuk membuat berbagai macam bentuk patung.